Etika berkomunikasi dalam media sosial dengan ayat pendukung Quran Surat An-Nur ayat 11 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Selanjutnya bersiap-siap beserta dengan nomor SI-02. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, pecinta syarhil Quran yang kami banggakan. Pada saat ini perkembangan komunikasi sangatlah pesat, tidak harus bertatap muka, namun sudah bisa secara online. Dengan kemajuan baru membawa kita pada fenomena yang baru pula. Cara berinteraksi di tempat yang berbeda dengan adanya media sosial dapat terhubung satu sama lain. Namun karena kemajuan zaman, perkembangan komunikasi banyak yang disalahgunakan yang dapat merobek sekat-sekat budaya dan geografis yang amat bebas. Tersebarnya berita-berita dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam beretika di media sosial, harus ada perkataan yang benar dan sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Maka dari itu, izinkan kami menyampaikan musabaqah syar'il Quran yang berjudul Etika Berkomunikasi dalam Media Sosial. Etika dalam bermedia sosial yang diajarkan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan akhlak yang tidak bisa lepas dari dalam diri manusia. Dalam hal ini termasuk pada suatu cabang ilmu pengetahuan agama Islam. Kata akhlak disinonimkan dengan kata etika. Oleh karena itu, etika dan akhlak berperan penting bagi setiap diri manusia dan sama-sama mengkaji tentang baik buruknya tingkah laku seseorang. Kita dapat mengambil nilai tabayun atau nilai yang terkandung dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yaitu wahai kaum muslim, sebelum kamu menerima sebuah informasi, maka kamu periksalah informasi tersebut secara teliti agar kamu tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal apa yang kamu perbuat. Dalam nilai tabayun tadi dapat kita jadikan sebagai acuan seperti prinsip keadilan dalam membuat untuk asas umum dalam menerima informasi dengan kesopanan dan kesantunan. Hadirin rahimakumullah, dengan kemajuan teknologi kita tidak boleh menghindarinya, namun kita harus menyikapinya. Sebagai makhluk yang berakal,
Seharusnya manusia mampu memahami dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Media sosial memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan manusia di era sekarang. Jika kita dapat memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar, maka tidak akan terjadinya kesalahpahaman yang membuat manusia bermusuhan. Dalam berkomunikasi, ada beberapa cara untuk menutupi kebenaran. Yang pertama, menutupi kebenaran dengan kata-kata yang abstrak. Dalam hal ini, maksud dari kata-kata yang abstrak adalah menutupi kebenaran menggunakan kata-kata yang abstrak sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang sangat berlainan. Yang kedua, menutupi kebenaran dengan menciptakan istilah makna sehingga dapat memutarbalikkan makna. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 11 sebagai berikut. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu menganggap berita itu buruk bagi kamu, tetapi justru itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Dari Mas'ud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kebenaran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Barang siapa yang melakukan kejujuran, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ditulis sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa pada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Barang siapa yang melakukan dusta,
maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ditulis sebagai orang yang pendusta. Dalam berkomunikasi untuk mencapai pemaknaan yang benar terhadap makna etika berkomunikasi telah disinggung dalam Quran surah Ar-Rahman bahwasannya etika berkomunikasi memiliki 6 prinsip yang sesuai dengan syariat Al-Quran. Yang pertama, qaulan sadidan, perkataan yang benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa dan dibarengi dengan perkataan benar. Yang kedua, qaulan balighan, perkataan yang memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Dalam hal ini, perkataan harus memiliki maksud dan tujuan yang jelas sehingga lawan bicara saat berkomunikasi bersama kita dapat memahami perkataan kita. Yang ketiga, qaulan mahsyur, perkataan yang bisa dipahami oleh lawan jenis. Dalam berkomunikasi, gunakanlah bahasa yang baik dan mudah yang bisa dipahami oleh lawan jenis, karena jika lawan jenis tidak memahami apa yang kita sampaikan, maka akan terjadinya kesalahpahaman. Yang keempat, qaulan layyinan, berbicara dengan lembut. Prinsip ini menjelaskan kita dianjurkan menggunakan bahasa yang lemah lembut agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita. Yang kelima, qaulan kariman, perkataan yang mulia. Dalam hal ini menjelaskan kita harus menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti hati seseorang, baik yang muda dari kita maupun yang lebih tua. Yang keenam, qaulan mahruqan, perkataan yang dikeluarkan berpengaruh terhadap dunia dan akhirat. Maksud dari prinsip ini, semua perkataan yang dikeluarkan harus berpengaruh terhadap dunia dan akhirat. Semua perkataan harus dipertanggungjawabkan, walaupun berusaha menyembunyikan kebenaran maupun keburukan. Ingat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha pengampun. Hadirin yang dirahmati Allah, selain penjelasan tadi, ada juga sebuah ayat yang menjelaskan tentang etika berkomunikasi dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun.
kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat dengan takwa. Dan bertakwalah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari ungkapan tadi dapat kami tarik kesimpulan yang pertama, etika dalam berkomunikasi yang diajarkan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan akhlak yang tidak bisa lepas dari dalam diri manusia. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan bahwa komunikasi adalah salah satu fitrah manusia. Yang ketiga, ada 6 prinsip etika berkomunikasi: qaulan sadidan, qaulan balighan, qaulan mahsyuran, qaulan lainan, qaulan kariman, dan qaulan mahrufan. Yang keempat, jangan menggunakan media sosial jika fungsinya menyebarkan fitnah dan berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Palu, jangan lupa beli ikan tinggi. Di rumah nenek langsung dimasakin. Jika Indonesia ingin maju, kuncinya gunakanlah teknologi sebaik mungkin. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.